Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Nanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan siklus rezeki gitu ya. Apakah harus kita percayai atau tidak kita percayai? Ini sama dengan Anda itu ya, membaca primbon itu loh. Apakah Anda mau percaya atau tidak? Ya silahkan Anda. Silahkan, itu hak Anda. Ya, jadi kalau Anda sudah melihat channel ini ya, secara keseluruhan, ya, seharusnya Anda ini sudah bisa menentukan sikap gitu. Bagaimana menyikapi kondisi primbon palsrikati, siklus perubahan atau siklus rezeki tadi. Siklus rezeki itu yang menentukan adalah diri Anda, bukan primbonnya ya. Ingat, bukan primbonnya tapi diri Anda. Nah, primbon itu ya, dibuat berdasarkan data ya, dengan ilmu titen. Lah inilah yang tidak paham, orang itu tidak paham itu di situ ya. Sama halnya perakiraan cuaca ya. Perakiraan cuaca hari ini terus digunakan 100 tahun lagi gitu. Bisa jadi tepat, bisa jadi ya tidak. Nah, tetapi ya, sebagai orang yang bijak, teman-teman Jumat Wage bisa mengambil sisi positifnya ya. Artinya apa? Kalau Anda katakanlah ya, memiliki gambaran umur 40, katakanlah hidup Anda hancur ya, berada di titik terendah, apa yang Anda harus lakukan? Apa yang Anda harus persiapkan? Nah, itulah yang paling penting itu di situ. Tapi kalau Anda ketakutan, ya sudah pasti ya. Kalau tidak percaya, bisa dibuktikan. Sudah pasti akan kejadian. Hancur hidup Anda. Kenapa bisa seperti itulah? Itulah yang disebut dengan mental block. Kalau dalam ilmu psikologi ya, itu mental block. Tapi kalau menurut saya bukan mental block lagi, tapi sukma Anda yang terblok. Ya, ini lebih dalam lagi. Akhirnya banyak orang itu ya, yang percaya dengan primbon ya 100% gitu, percaya gitu, tapi tidak menggunakan primbon itu. Sebenarnya primbon itu hanya sebagai alat gitu ya. Sebagai alat, sama dengan pisau gitu ya. Hanya sebagai alat. Bukan harus disamakan plek itu, enggak. Salah kalau disamakan plek itu. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Jumat Wage. Ketakutan-ketakutan Anda terhadap fase titik terendah Anda itu menunjukkan bahwasanya ketidaksiapan mental Anda. Ketidaksiapan daya juang Anda. Daya juang Anda itu lemah. Nah, itulah yang Anda harus perbaiki. Ya, dari mana leluhur kita itu nulis primbon tadi? Ya, dari hasil survei. Dikumpulkanlah orang yang lahir Jumat Wage. Atau kalau tidak dikumpulkan, ya dicatat siapa-siapa lahir Jumat Wage. Ditulis, dititeni satu persatu lah. Itu sama dengan buat kuesioner itu loh teman-teman ya. Tahu kalau Anda itu pernah kuliah, Anda buat skripsi atau tugas akhir D3 atau disertasi kalau S2, tesis ya, S2 tesis, S3 disertasi, itu akan melakukan seperti itu ya, kuesioner ya, survei. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui ya, nilai dari rata-rata. Akhirnya terbentuklah weton Jumat Wage ya, berada di titik rendah, umur katakanlah 40 misalkan. Itu diambil dari nilai rata-rata. Bisa jadi pada saat itu ya, zaman dahulu, tidak semua ya, di umur 40, bisa 30 juga bisa. Atau sebelum 39, 38 juga bisa. Lah, tujuan dengan adanya survei tadi, tujuan dengan adanya primbon tadi, diharapkan bisa dimanfaatkan ya
oleh teman-teman Jumat Wage untuk tidak terjadi seperti itu gitu. Kalau itu titik terendahnya, untuk tidak terjadi Anda ini berada di titik terendah, bagaimana Anda menyikapinya, bagaimana Anda mensiasatinya, nah itu tergantung dari kecerdasan Anda ya, dan upaya Anda. Nah, tujuan dari primbon itu. Nah, orang sekarang itu enggak ya, dibaca mentah-mentah ya sudah, pokoknya kalau umur tahun bolu ya ambruk gitu. Akhirnya apa? Pikiran negatif ya, kepikiran terus ya sudah pasti ambruk ya, sama saja Anda itu nyantet diri sendiri, sama saja Anda itu mendoakan diri sendiri ya, bahaya itu ya. Psikologi namanya mental block ya, mendoakan diri sendiri, ketakutan itu. Makanya kalau Anda katakanlah percaya dengan primbon, tapi Anda tidak bisa menggunakan, hasilnya berbahaya. Ya berbahaya seperti ini, ketika Anda sudah percaya, terus itu bertepatan, ya, umurnya katakanlah 40, ya, Anda berada di titik terendah. Nah, kebetulan saat itu Anda berada di titik terendah. Ya sudah, Anda akan nunggu, ya, nunggu kapan ini akan selesai. Anda baca lagi di primbon, katakanlah umur 48 baru bangkit gitu. Anda akan nunggu gitu. Karena apa? Anda percaya primbon, di umur 48 ada kenaikan. Loh, kalau saya pribadi tidak akan seperti itu. Saya tidak berpikir seperti itu. Kalau saat ini katakan 40 hancur, saya berusaha bagaimana supaya saya bisa bangkit secepatnya gitu. Ya, saya tutup primbonnya gitu. Ya, saya andalkan kemampuan saya. Lah, itulah yang dimaksud dengan makna yang tersirat, ya, pesan yang disampaikan oleh leluhur kita melalui primbon itu. Nah, itu yang disampaikan, bukan yang tersurat. Yang tersurat ya ngapain gitu ya. Itu data itu diambil dari orang zaman dahulu melalui ilmu titen. Nah, data itu hanya sebagai gambaran, hanya sebagai petunjuk gitu. Misalkan ya, Anda melewati sebuah jalan. Nah, di situ ada rambu-rambu, licin, kurangi kecepatan. Ya, lah ketika Anda kurangi kecepatan, otomatis akan banyak selamatnya. Tapi ketika Anda gas, ya Anda bisa selamat, juga bisa celaka. Ya. Tidak selalu celaka, masih bisa selamat juga. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kalau tidak paham ya diulang-ulangi ya. Jadi intinya ya, siklus tadi ya, itu yang menentukan adalah pribadi Anda masing-masing. Tergantung dari upaya kerja keras Anda ya. Itulah yang menentukan ya. Kita boleh berpatokan dengan primbon ya, untuk melihat, sama dengan channel ini ya teman-teman ya. Channel ini kan untuk mengoreksi diri Anda ya. Katakanlah kalau yang dikoreksi itu sudah benar gitu ya, sudah baik, apakah perlu dikoreksi? Ya tidak. Yang dikoreksi yang tidak baik. Sama dengan seperti itu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.